Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska Polastri, MPD Konseling, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebuah materi, yaitu komponen inti dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Sebelum kami memaparkan materi komponen inti dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, diantaranya Satu, pemimpin kelompok. Pemimpin dalam kegiatan bimbingan dan konseling kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Sebagaimana untuk jenis layanan konseling lainnya, konselor memiliki keterampilan khusus menyelenggarakan bimbingan kelompok dan atau konseling kelompok. Karakteristik pemimpin kelompok. A. Pemimpin kelompok mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya, sehingga terjadi dinamika kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok yang bebas, terbuka, dan demokratik. B. Pemimpin kelompok memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap atau WPKNS yang kuasa dan tajam, sehingga mampu mengisi, menjembatani, meningkatkan, memperluas, dan mensinergikan materi bahasan yang tumbuh dalam aktivitas kelompok. C. Memiliki kemampuan hubungan antar personal berdasarkan kewibawahan yang hangat dan nyaman, sabar dan memberi kesempatan, demokratik dan kompromistik atau tidak antagonistik dalam mengambil kesimpulan dan keputusan tanpa memaksakan, dalam ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak berpura-pura, disiplin dan memiliki kemampuan untuk bekerja keras. B. Keterampilan pimpinan kelompok sebagai seorang profesional. A. Kemampuan mendengarkan secara aktif terhadap isi, suara, dan bahasa tubuh dari orang yang bicara. B. Refleksi, yaitu menyatakan kembali pernyataan konseli atau anggota kelompok dengan maksud bahwa
konselor atau pemimpin kelompok memahami isi atau perasaan yang ada di balik ungkapan konseli atau anggota kelompok tersebut. C. Klarifikasi dan bertanya diperlukan untuk membantu para anggota kelompok menjelaskan pertanyaan mereka. D. Merangkum pembicaraan dapat bermanfaat pada saat konselor pemimpin kelompok telah meminta anggota kelompok untuk berbicara tanpa putus-putus selama beberapa menit. E. Penjelasan singkat dan pemberian informasi berguna bagi anggota kelompok agar mereka dapat belajar dari konselor atau pemimpin kelompok terkait topik yang sedang dibahas. F. Mendorong dan memberi semangat. G. Mengatur nada pembicaraan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi hubungan yang terkendali selama kegiatan bimbingan kelompok dan atau konseling kelompok berlangsung. H. Pemberian contoh dan pengungkapan diri merupakan keterampilan yang penting untuk menata suasana bimbingan kelompok dan atau konseling kelompok. I. Penggunaan mata. Melalui penggunaan kontak mata, konselor atau pemimpin kelompok dapat menghimpun informasi yang bernilai, mendorong anggota kelompok untuk berbicara, dan bahkan mungkin menghentikan pembicaraan anggota. J. Penggunaan suara. K. Penggunaan energi pemimpin. L. Mengidentifikasi mitra. C. Peranan pimpinan kelompok. 1. Melakukan pembentukan kelompok terdiri atas 8-10 orang. 2. Melakukan penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa, mengapa, dan bagaimana layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok dilaksanakan. Ketiga, melaksanakan pentahapan kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Keempat, melakukan penilaian segera (Leiseg) hasil layanan bimbingan atau konseling kelompok. Kelima, melakukan tindak lanjut layanan. Anggota kelompok. Kegiatan kelompok sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok. Anggota kelompok membantu terbinanya suasana lebih akrab dalam hubungan antar anggota kelompok. Karakteristik anggota kelompok. Yang pertama, ada jenis kelompok. Untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin diperlukan pembentukan kelompok dengan jumlah anggota seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, ada umur. Pada umumnya, dinamika kelompok lebih baik dikembangkan dalam kelompok-kelompok dengan anggota seumuran. Lalu yang ketiga, ada kepribadian. Keragaman atau keseragaman dalam kepribadian anggota kelompok dapat membawa keuntungan atau kerugian tertentu. Lalu yang keempat, ada hubungan awal. Keakraban dapat mewarnai hubungan antar anggota kelompok yang sudah saling bergaul sebelumnya, dan sebaliknya suasana keasingan akan dirasakan oleh anggota yang belum saling mengenal. Anggota kelompok. Kegiatan kelompok sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok. Anggota kelompok membantu terbinanya suasana lebih akrab dalam hubungan antar anggota kelompok. Karakteristik anggota kelompok. Yang pertama, ada jenis kelompok. Untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin diperlukan pembentukan kelompok dengan jumlah anggota seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, ada umur. Pada umumnya, dinamika kelompok lebih baik dikembangkan dalam kelompok-kelompok dengan anggota seumuran. Lalu yang ketiga, ada kepribadian. Keragaman atau keseragaman dalam kepribadian anggota kelompok dapat membawa keuntungan atau kerugian tertentu. Lalu yang keempat, ada hubungan awal. Keakraban dapat mewarnai hubungan antar anggota kelompok yang sudah saling bergaul sebelumnya, dan sebaliknya suasana keasingan akan dirasakan oleh anggota yang belum saling mengenal. Selanjutnya, peranan anggota kelompok. Peran anggota kelompok dalam layanan bimbingan kelompok dan atau konseling kelompok dari, oleh, dan untuk para anggota kelompok itu sendiri. Dari strategi BMB 3 masing-masing anggota kelompok beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk A. Mendengar, memahami, dan merespon dengan tepat dan positif atau 3M.
B. Berpikir dan berpendapat. C. Menganalisis, mengkritisi, dan berargumentasi. D. Merasa, berempati, dan bersikap. E. Berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dalam penerapan peran sebagai anggota kelompok dan pribadi yang mandiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan, masukan, serta tambahan dapat diutarakan dalam WhatsApp grup. Sekian, terima kasih kami ucapkan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.